Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema yang kedua untuk pembelajaran kelas 5, yaitu berkaitan dengan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa sebelum mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Serta silahkan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Mari kita mulai bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Itu merupakan gambaran secara singkat apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan yang termasuk dengan kegiatan ekonomi ya? Apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Yaitu kegiatan ekonomi merupakan setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan. Jadi nanti produk yang didapatkan itu ada berupa dapat dikonsumsi atau sebuah pelayanan. Apa tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi? Sebenarnya tujuannya sangat beragam sekali, tergantung dari kebutuhan yang diinginkannya. Namun secara umum adalah tujuan melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Itu merupakan salah satu tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ketika tujuan sudah kita dapatkan, kira-kira apa manfaatnya? Nah, manfaat manusia melakukan kegiatan ekonomi juga beragam. 1. Bisa membuka lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, ternyata juga bisa menyumbang untuk meningkatkan devisa negara kita. Nah, itu manfaat dari manusia melakukan kegiatan ekonomi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Jadi, pada dasarnya produksi adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya memproduksi tempe atau membuat tempe, itu merupakan juga bagian dari sebuah produksi. Dan orang yang melakukan atau yang membuat tempe dinamakan dengan produsennya. Atau membuat tahu, itu juga bagian dari produksi. Dan orang yang menjalankannya maka dinamakan dengan produsen. Di sini ada gambar orang sedang membuat gerabah. Nah, orang yang sedang melakukannya dinamakan dengan produsennya. Dan kegiatannya itu dinamakan dengan produksi. Jadi, ini merupakan contoh kegiatan produksi gerabah. Nah, di lingkungan kita sehari-hari banyak sekali contoh produksi, misalnya membuat tempe, membuat tahu, atau membuat kerupuk. Itu juga bagian dari contoh produksi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Jadi sebenarnya distribusi atau itu merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, ketika orang yang menyalurkan barang tersebut dinamakan dengan distributor.
kegiatannya dinamakan dengan distribusi dan orangnya yang menjalankan dinamakan dengan distributor. Di sini ada beberapa contoh. Pemasok dan distribusi itu juga bagian dari distributor barang dari produsen ke konsumennya. Apa itu konsumsi? Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Jadi ada usaha di balik ketika kita ingin mengkonsumsi sebuah barang. Sebagai contoh di situ ada gambar. Yang pertama adalah membeli baju atau kain. Dan sebelahnya adalah orang yang berada di supermarket ingin membeli buah-buahan. Jadi untuk mengkonsumsi sebuah produk yang ada, maka kita perlu mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut. Jadi ada usaha di baliknya atau perlu pengorbanan tertentu untuk mendapatkannya. Adakah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Pengaruh produksi, distribusi, dan konsumsi atau yang biasa disebut dengan kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan dari masyarakat, berpeluang untuk membuka lapangan kerja baru, memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sebenarnya proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu merupakan sebuah mata rantai yang tidak bisa diputuskan satu persatu. Ketika kita sedang memproduksi barang, maka kita juga memerlukan sebuah proses distribusi dan konsumennya atau orang yang menikmatinya. Ketika tidak ada konsumen, maka proses produksi bisa jadi akan terhenti. Proses distribusi juga bisa jadi akan berhenti karena tidak ada yang hendak mengkonsumsinya. Begitupun sebaliknya, ketika ada konsumen ingin menikmati sebuah barang tertentu atau pelayanan jasa tertentu, namun tidak ada yang memproduksinya atau tidak ada yang mendistribusikannya, maka konsumen tidak dapat menikmati sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua terkait dengan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, apakah memiliki pengaruh atau tidak. Dan pada dasarnya ternyata kegiatan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak ucapkan dan selamat belajar di rumah serta Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.